metropolitan yang terus berkembang. Namun, di balik gemerlapnya, tersimpan ancaman yang semakin meresahkan, begal. Kejahatan jalanan yang semakin merenggut rasa aman masyarakat. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus begal di Medan semakin meningkat. Pelaku semakin nekat, korban berjatuhan, dan masyarakat semakin waspada. Siapa yang bertanggung jawab? Bagaimana hukum ditegakkan? Dan bagaimana kita, sebagai bagian dari bangsa ini, dapat melawan kejahatan ini? Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi bersama. Selamat datang di dokumenter kami. Begal di Medan, antara kejahatan dan keadilan. Pemirsa, 4 begal sadis yang menewaskan seorang mahasiswa UMSU Medan akhirnya tertangkap. Kejahatan bisa terjadi di mana saja, kapan saja dan kepada siapa saja. Seringkali, korban tidak berdaya. Sementara pelaku bertindak tanpa rasa takut. Ketika rasa aman dirampas, yang tertinggal hanyalah trauma dan ketidakpercayaan terhadap lingkungan sekitar. Siang bolong, jalan sepi, tak ada saksi. Inilah saat yang mereka tunggu. Mereka datang tanpa peringatan, tanpa rasa iba, hanya niat jahat di tangan. Namun, yang lebih menyedihkan bukan hanya tindakan kejahatan itu sendiri, tetapi ketidakpedulian yang menyertainya. Banyak yang melihat, tapi memilih diam. Banyak yang tahu, tapi enggan bertindak. Setiap kejahatan akan menemui akhirnya. Seberapa lama pun pelaku bersembunyi, hukum akan tetap menemukan jalannya. Karena keadilan bukan sekadar teori, tetapi sebuah prinsip yang harus ditegakkan. Penegakan hukum bukan hanya akan menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan hak korban. Ketika rasa aman dirampas, hukum harus hadir sebagai pelindung. Karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti tidak ada satupun yang dibiarkan menderita tanpa perlindungan.
sabar seringkali menjadi pintu masuk bagi mereka yang putus asa. Tetapi putus asa bukan alasan untuk merampas hak orang lain. Hidup selalu memberi pilihan, dan memilih jalan yang salah tetap memiliki konsekuensi. Setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya. Namun, kita sebagai masyarakat juga memiliki peran. Masyarakat harus lebih peduli. Persatuan Indonesia tidak hanya berarti bersatu dalam keberhasilan, tetapi juga dalam kepedulian. Mari bersama menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih peduli, dan lebih adil. Dalam mencegah lahirnya generasi baru yang tersesat di jalan yang sama. Jangan biarkan kejahatan menang karena diamnya kita. Jangan biarkan ketidakpedulian menjadi bagian dari kehidupan kita. Karena pada akhirnya, nilai-nilai Pancasila bukan hanya untuk dihafal, tetapi untuk dijalankan. Dalam setiap tindakan, dalam setiap keputusan, dalam setiap langkah menuju masyarakat yang lebih baik. Habis itu berdiri tolong gini kayak. Iya kayak capek kayak memproses apa yang terjadi gitu. Kayak aduh. Gini kayak. Enggak gitu. Bye bye. Tiga, tanya lah nih. Tahu mbak, bukan kayak gitu. Tuh, 2, 3. Mana kayak gitu? Enggak. Ceritanya kita udah di sini kita. Kita nggak ngejar dia. Mengurangi porsi, itu hanya misalnya kan tambah sekali, jadi nggak tambah. Satu porsi, jadi setengah porsi. Ini harus segini-gini ya. Jadi nanti aku laporin ke Pak Muslim ya.